Kalau saya tanya Den, Ya. makhluk yang jahil yang mencuri entah itu duit apa itu sebenarnya sama nggak sih sama yang bikin laris atau enggaknya gitu, sama nggak Den? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Andi Kriya Budaya. Dengan saya Iqbal Fiskara. Bersama kami Kacamata Astral. Mas Iqbal. Ya. Kita telah sampai di rumah kediaman seorang praktisi ya. Iya. Beliau sering sekali dimintai bantuan untuk makhluk-makhluk yang jahil ya. Iya. Oke. Untuk nanti kita bisa berbincang-bincang langsung dengan beliaunya. Iya. Alhamdulillah kita tadi ke sini untuk sowan, langsung ketemu secara langsung ya Mas. Iya, langsung ketemu langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ya, masih tahu. Bersama Saya Kanjeng Tumenggung. enggak, saya belum sampai Oh. Kanjeng. Saya masih Raden Tumenggung. Raden Tumenggung. Oh ya. Wahyu Dipuro. Wahyu Dipuro ya. Jadi gini Dan, saya kan mendengar sering sekali Dan Wahyu itu dimintai tolong seseorang, banyak orang itu kan yang katanya ada gangguan makhluk astral yang jahil atau yang sering nyuri uang gitu ya Mas Iqbal ya. Betul. Ya, makanya tadi kami sama tim Kacamata Astral sampai di sini alasannya untuk ngobrol-ngobrol, berbincang lah. Kami ingin tahu ya, kami mencari tahu bagaimana prosesnya, jalan ritualnya Dan Wahyu sendiri. Ya, gimana tuh? Awalnya gimana, Den? Ya, jadi apa ya, di dunia spiritual ini ya, berawal dari semenjak saya ikut diklat SAR di Ansor Banser. Oh gitu. Di Ansor Banser itu kan ada pembekalan semacam tenaga dalam ya. Dari situ aku baru tahu kok ada apa istilahnya, ada power, ada energi yang di tubuh saya. Dan itu kalau dikembangkan kok akhirnya jadi ke terawang gitu. Itu yang merasakan Anda sendiri atau pembimbing panjenengan? Ya, pertama dari saya sendiri ada energi
ada energi sendiri. Terus di samping itu ada pembuktian juga ya dulu ya, ada pembuktian semacam kayak tes-tesan apa namanya sama teman itu kan. Di situ ada saran dari seorang guru, ini bisa dikembangkan lagi gitu. Dikembangkan lagi untuk istilahnya apa, untuk menetralisir tempat atau memindah gaib yang perlu dipindah gitu. Untuk ilmu sendiri berawal dari prosesnya itu gimana Dan? Berawal ya itu, pertama dulu aku ada seorang teman yang mengajak ya untuk apa istilahnya ngedekkan power itu. Dulu sering meditasi ya, meditasi lama kelamaan. Dari seorang teman itu kan dulu juga pernah dimintain orang untuk apa, menetralisir tempat yang banyak gangguan, terutama gaib yang jahil. Dan aku sering diajak di sana ya, untuk apa, untuk dijadikan mediator dulu pertama dulu itu. Dan itu terus berjalan sekian waktu, dan akhirnya ini aku coba ini sendiri, aku coba jalani sendiri. Terus ritualnya apa saja Dan? Kalau aku nggak banyak ritual ya, yang doa ya, aku pokoknya dengan meditasi tadi itu ya. Di samping itu kita tetap percaya sama yang kuasa ya, nggak ada ilmu yang hebat selain ilmunya menurut keyakinan saya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Untuk awalnya Den Wahyu bisa dikenal orang banyak, dipanggil untuk menetralisir atau itu membantu itu menghilangkan atau yang energi-energi negatif ya, kayak yang jahil-jahil itu gimana Den? Ya, awalnya berjalannya waktu, percaya tidak percaya ya, saya sendiri juga nggak percaya, maksudnya aku bisa apa enggak gitu, maksudnya ini bener apa enggak gitu. Jadi dalam aku cuma fokus saja apa yang dikeluhkan orang, terutama kalau ada yang kehilangan atau apa, aku fokus apa yang mencuri ini siapa, wujudnya apa. Nah itu kadang sudah terlintas. Nah biasanya aku panggil. Nah aku panggil itu kalau aku lihat ada sosok di situ. Nah kadang aku nggak percaya ini bener apa enggak. Kadang aku perlu teman buat cocokan. Terutama dulu ada seorang anak yang kebetulan ya semi indigo. Aku buat cocokan seperti itu. Ini bener nggak ada sosok seperti ini yang tak panggil seperti ini. Seperti untuk itu. Memastikan ya. Memastikan bahwa sosok tersebut oh bentuknya ini ya, ini yang ganggu warung ini, gambarnya yang nutupin warung ini, bener ini apa enggak gitu. Bisa kasih contoh Den, di suatu tempat apa, sosoknya apa, terus kasusnya apa Den? Ya. Pengalaman Den Wahyu sendiri Den. Ya, salah satu contoh ada dulu aku sebut pasien gitu aja ya. Oke. Pasien. Nah, ada orang yang datang ke tempat aku. Anaknya seorang cewek, kecil, usia kurang lebih 7 tahun atau 5 tahunan. Itu dikeluhkan sama orang tuanya kalau tidurnya itu terlalu larut malam. Dia sering bercanda di depan rumah dan melihat ada sosok, "Mah, itu ada temanku di atas, ini ada temanku di sana gitu. Nah seperti itu. Terus, nah ini orang tuanya merasa risih dan takut. Gitu. Kok ini anak usia segini kok harusnya tidur jam 8, kok jam 2 belum tidur. Masih beraktivitas ya. Masih beraktivitas, masih bercanda sama teman-temannya. Nah ini apa yang mengganggu, apa ada sosok apa gitu. Aku coba lihat, ya itu ada sosok, ada sejenis Mbak Kuntilanak, ada sosok pocongan, ada genderuwo. Nah itu udah coba aku
aku lihat terus tak panggil ke sini, terus tak pindahkan. Dan waktu itu anaknya masih belum tidur ya. Berarti Den Wahyu sendiri posisinya ada di rumah atau ke rumahnya yang... Aku di rumah. Oh, Den Wahyu di rumah? Di rumah. Nah, ibunya itu datang ke sini. Anaknya yang di rumah sana. Oh gitu. Begitu tak ambil, terus tak suruh video call, tak suruh tanya, temennya masih ada apa enggak? Teman saya udah pergi semua mah gitu. Sesudah Den Wahyu netralisir? Ya. Oh, jadi untuk menetralisir gaib itu enggak harus ke... Enggak, aku cukup pakai media foto. Oh gitu. Ya, foto tempat atau foto anaknya tadi? Foto lokasi atau enggak alamat saja. Oh gitu. Ya, ya. Itu termasuk kalau di dunia spiritual ilmu apa, Den? Ya. Terawangan kayak yang tadi Den Wahyu sebutkan atau ilmu dasar terawangan atau? Menurut aku terawang ya. Terawangan ya. Terus dikolaborasi dengan ilmu yang itu tadi ya. Tenaga dalam itu. Tenaga dalam tadi. Jadi gini, Den. Saya penasaran sekali. Suatu ilmu tenaga dalam kalau dipadukan dengan terawangan, efek untuk gaib sendiri yang terkhusus yang jahil-jahil itu efeknya apa sih, Den? Tekanan-tekanan energi atau memang itu dari auranya Den Wahyu sendiri? Ya. Kalau pengalaman yang selama ini aku alami ya, kalau aku ngecek di suatu tempat ada sosok gambarnya apa gitu ya, dia sudah apa istilahnya sudah mengangkat tangan gini Mas Bey. Oh, gitu. Jadi begitu ada sosok, tak lihat ada gendruwo atau apa gitu, dia kayak seolah-olah kayak udah ampun dulu, gitu. kayak tak mohon ampun atau gimana seperti itu. Nah, kalau sosok tersebut ketika dinetralisir, bahasanya apa kalau di sebelah itu, kalau di pukul mundur katanya gitu, pergi, contohnya. Lah itu nanti sosok tersebut kembali lagi atau enggak? Atau ada gimana itu? Kalau selama ini menurut aku enggak balik lagi ya. Maksudnya enggak ganggu lagi? Enggak ganggu lagi. Lah itu ada ritualnya sendiri untuk apa, kayak pagar atau apa ya Mas Iqbal ya? Ya, ada juga sih, ada yang kita coba pagarin juga. Tapi pagar itu kan juga tergantung yang kita pagarin juga ya. Ada efek pendukung apa enggak? Maksudnya kalau magerin warung gampangnya. Ya ini yang punya warung ini mau nggak ini gampangnya mendukung dalam artian yo dia mau, kalau muslim ya mau sholat, kalau non muslim ya sering ke gereja. Jadi ada istilahnya ada apa ya Mas Ade? Menjalankan kewajiban sesuai kepercayaannya. Ya. Jadi percuma kalau aku coba bacain doa-doa kalau yang punyanya nggak mendukung. Gampang keropos, kalau istilah pagar cepet ambruk. Berarti kalau boleh saya simpulkan, ketika Den Wahyu itu benturan sama makhluk itu, berarti Den Wahyu memang benar-benar untuk efek jerahnya ke sosoknya itu tadi ya. Bikin sosok efek jerahnya. Ya intinya aku tetap untuk versi ini aku tetap percaya sama yang kuasa ya, Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya aku mohon ke Allah Subhanahu wa taala, intinya supaya tempat ini bisa dibersihkan seperti itu. Gitu. Terus andai kita yang tadi Den Wahyu sebutkan tempat-tempat usaha yang katanya kan banyak yang minta tolong Den Wahyu nih ya. Dengan keluhan diambil uangnya ataupun itu, kalau saya tanya Den, makhluk yang jahil yang mencuri entah itu duit apa itu sebenarnya sama enggak sih sama yang bikin laris atau enggaknya gitu,
Sama enggak, Den? Ada yang sama, ada yang enggak juga ya. Sosoknya beda. Kita bahas yang kerap mencuri itu sih. Kalau yang sering mencuri itu sosoknya yang sering itu sejenis kayak tuyul. Ada juga babi. Kayak babi ngepet. Aku lihatnya sosok babi ya, sosok hewan. Terus ada sosok buto juga. Buto hijau apa istilahnya. Buto tapi ya warna kulitnya kayak hijau gitu kalau aku lihat sosoknya. Ketika Den Wahyu narik itu Den Wahyu sendiri awalnya komunikasi sama dia atau langsung jenengan gap gitu aja, langsung pukul gitu aja? Ya pertama ya itu tadi aku cek dulu ya. Kalau ada keluhan dari teman atau saudara, aku lihat, aku kan nggak langsung ke lokasi, lihat ke fotonya dulu, tak cek ada sosok ini. Dan sosoknya apa baru tak ada komunikasi raketan sedikit ya, istilahnya gampangnya kamu apa ya, kamu ada yang merintah atau tuannya siapa ya, gitu. Aku biasanya seperti itu. Tak tanya dulu biasanya tuannya siapa, aku pengen ngerti tuanmu gitu. Tapi itu ya cuman apa ya istilahnya mau rahasia pribadi ya. Oh gitu. Jadi nggak diomongi sama yang mengeluh itu tadi ya, aku si korban. Takut itu nggak jadi apa ya istilahnya timbul fitnah ya. Timbul fitnah soalnya kita nggak punya bukti kuat untuk urusan gaib ini. Karena memang gaib itu yang dipercaya ya ora gitu. Iya dipercaya ya ono gitu ya, kalau saya sendiri itu. Intinya aku fokus ke titik masalah ya. Kamu seringnya kehilangan, supaya nggak hilang lagi ya gimana, perkara itu dari siapa, sosoknya apa, itu nggak penting buat jenengan. Biasanya seperti itu. Setelah makhluk itu tadi Den Wahyu tangkep, kalau bahasa saya tangkep gitu aja ya. Setelah itu yang dilakukan Den Wahyu apa, Den? Biasanya aku mau tak masukin ke botol. Ya biasanya tak labuh, dibuang gitu. Ya. Enggak maksudnya atau disuruh pulang ke tuane, suruh kowe mulia sik ning ngene. Enggak, biasanya disuruh tobat atau apa itu enggak Den Wahyu suruh tobat atau apa. Belum. Jadi berarti intinya sosok tersebut tak amankan aja. Diamankan, dimasukkan botol, terus dibuang. Iya, dilabuh di kali. Kebanyakan kalau Den Wahyu nangkep itu sosoknya apa, Den? Tuyul. Ya. Menarik ini, Mas. Berarti zaman sekarang masih banyak ya. Mungkin itu lebih praktis atau gimana ya untuk apa, Den? Untuk pemesanan. Oh, berarti kalau tuyul sendiri bisa dipesan ya, online, ada aplikasinya. Tapi nggak repeat order kan? Aku nggak. Nah itu Mas Iqbal, menarik sekali Mas Iqbal. Ya. Oke, soal tuyul Mas Iqbal ini. Kalau saya pribadi sih sebetulnya pengen menanyakan, karena kan ya sebetulnya kita sekarang kan hidup di zaman modern ya. Kan? Tapi tidak menutup kemungkinan ternyata sampai saat ini masih ada hal-hal seperti itu gitu loh. Nah itu sendiri biasanya kan ada yang bilang wah itu cuman perkiraan, cuman apa gitu kan. Tapi sebetulnya memang ada ya. Ya mungkin ini ya di zaman modern, apalagi di masa kayak krisis kayak gini, orang banyak ambil jalan pintas supaya gimana bisa mendapatkan uang dengan cepat, banyak menyimpang, nggak mikir resikonya ke belakang gimana. Kalau mungkin untuk sosok tuyul ini kan nggak pakai apa istilahnya tumbal apa gitu ya Mas Bay ya. Mungkin kalau bukan saya lebih nggak deh, cuma saya hanya tahu baca aja. Biasanya kalau yang hidupin tuyul itu kayak apa itu,
kayak ngopeni kayak bayi gitu. Itu boleh diperjelas atau gimana tuh, Den? Kalau itu aku nggak sampai segitunya ya. Pokoknya belum pernah tanya tuyulnya itu. Belum pernah. Kowe diapake di anu mulai. Nggak pernah sampai ada komunikasi sampai ke situ. Cuma fokus itu ya, Den. Ya. Jadi Den Wahyu ini kan bisa dikatakan sebagai praktisi ya, yang biasa menangani hal-hal seperti itu. Itu sudah berjalan berapa lama? Itu kurang lebih aku berawal dari tahun 2016-an ya. Oke. 2016. Ya. Mulai terjun praktisi itu tadi ya. Ya, mulai berani mencoba membantu keluhan teman-teman gitu. Oke. Dan setelah Den Wahyu mencoba itu tadi untuk kalau Den Wahyu tadi bilang pasiennya, ya. Itu setelah itu gimana, Den? Contohnya kalau yang ada usahanya lah, ada usahanya ketika pengusaha itu terkena kasus seperti itu, nah itu setelah Den Wahyu tangani gimana, Den? Ya, aku biasanya minta diinfokan perkembangannya ya. Gitu. Biasanya tak suruh nginfo setelah tak ambil dan perkembangannya gimana, ada perbedaan apa enggak gitu. Terus kalau ya biasanya nginfo ada perkembangan. Biasanya hari ini sepi, ini rame. Biasanya sehari laku 1 mangkok, ini bisa 5 mangkok. Tak suruh nginfokan perkembangannya dulu. Terutama beberapa 1 hari 2 hari. Biasanya nggak langsung spontan ya, nggak kayak sulapan ya istilahnya. Harus ada prosesnya, pembersihan plek-plek hitam. Berarti kalau saya simpulkan, makhluk tersebut nggak hanya mencuri, tapi membuat warungnya sepi, tempatnya sepi juga itu berarti. Ya, kalau yang itu untuk sejenis kiriman ya, aku bilang yang tadi ya. Untuk menginfokan. Beda kasus ini. Ya, beda kasus. Kalau yang tempat yang dicuri itu biasanya ya tak suruh menginfokan perkembangannya, masih kecurian apa enggak. Nah itu dulu. Terus jawabannya udah aman Mas, aman katanya. Aman. Ya. Kalau aman berarti ya aku coba cek lagi ya enggak ada sosok yang mendekat ke situ. Terus ini tadi saya tertarik Mas Iqbal ya. Kalau yang kasus kedua, saya anggap kedua ini ya. Untuk yang warung sepi itu tadi. Warung sepi. Itu juga banyak yang Den Wahyu bantu ya. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Wah, hebat itu Den Wahyu. Oke. Cerita saja. Kalian ngopi ngerokok, itu lucu ya. Lucu gimana? Lucunya boleh saya tertawa dulu? Ya, tertawa dulu. Iya, Dan maaf Den. Apa ngerokok dulu boleh ya? Ngerokok. Boleh. Oke, aku juga mau ngerokok. Jadi apa istilahnya? Ada salah satu teman, aku anggap teman gitu aja ya. Nggak pasien kayak dokter. Waduh. Aku anggap seperti teman, mengeluhkan warungnya itu sepi, ada banyak pelanggan. Itu warungnya di sebelah selatan jalan, pembelinya di utara jalan. Hampir berdekatan seperti ini ya, jarak 4 meter 5 meter ya. Nah ini si pembeli ini melihat warungnya ini tutup, padahal si penjual ini melihat yang mau beli itu sudah di depan tokonya. Nah ini balik langsung. Kayak ditutupi tabir gitu ya. Pokoknya tutup warungnya. Warungnya tutup. Warungnya kelihatan tapi tutup katanya. Pernah dengar sih kasus-kasus seperti itu. Nah itu biasanya kalau saya bilang itu yang dilabui itu kitanya yang mau beli, atau memang sengaja warung itu seperti kayak tutup gitu? Ya, memang itu
enggak kitanya yang dilabui ya, kayaknya menurut aku itu ada sosok kiriman ya, ada persaingan nggak sehat ya. Persaingan nggak sehat. Berarti antar pebisnis itu ya, ada ditanam apa istilahnya, ditaruh di situ sosok-sosok yang menutupi warungnya. Ya kelihatan tutup. Ya. Intinya kan biar nggak laku gitu ya. Dan biasanya sosok di situ ada yang menutupi dan ada juga yang mengarahkan ke sana gitu. Jadi kayak orang parkir itu. Ada yang nutupin, ada yang mengarahkan sana. Ke tempat yang mengirim itu tadi. Yang mengirim tadi ya, berarti si itu. pemilik tuannya itu Ya, tadi. Jadi gini Den, kebanyakan sosok tersebut wujudnya apa tuh? Yang sering aku lihat ada pocongan. Pocongan, ada juga Mbak Kundi juga. Ada sosok hitam juga ya, jenis kayak genderuwo gitu. Berarti macam-macam ya sosoknya itu ya. Untuk saat ini karena tadi kan sudah dari tahun 2016 ya Den. Ya. Itu sudah sampai keluar kota belum untuk penanganannya ini? Untuk penanganan kita tanpa batas ya. Oh, karena tadi ada sesi bisa lewat foto, bisa lewat video itu ya. Tanpa batas. Dulu juga ada salah satu teman waktu itu berlayar, nggak tahu posisinya antara di Filipina atau di Vietnam gitu, untuk menangani kasus apa istilahnya, pimpinannya yang apa ya, sering motong gaji karyawan ya. Terus gimana Den untuk penanganannya Den Wahyu sendiri? Aku biasanya tak ambil apa sukmanya atau istilahnya korinnya yang putih itu ya, putihnya. Jin korinnya itu. Tak tanyain ya, kalau apa istilahnya wong Jawa kuwi tak tekan, tak istilahnya tak weden-wedeni lah, tak intimidasi. Kamu kayak ngantek ngene-ngene tak gidikan nggak puas. Berarti di shock terapi. Dan itu korinnya si pemimpinnya atau ada makhluknya? Biasanya aku lihat sosok yang di kanan kirinya dulu. Gampangannya jin pendamping. Pendamping atau cekelan atau itu biasanya tak bersihkan dulu. Ambil dulu baru tak ambil itunya. Kembarannya yang putih kalau orang Jawa bilang. Oke. Tapi itu pada saat dia sudah bekerja kembali itu sebetulnya kerasa atau memang berjalan sesuai alur saja gitu? Ya, kemarin kan itu salah satunya dikeluhkan, ini pimpinan saya ini kok nggak punya senyum, nggak tahu senyum, isinya cuma marah-marah saja, terutama sama orang Indonesia gitu ya, istilahnya seperti itu. Dan kebetulan waktu itu pimpinannya warga, kalau nggak salah orang Vietnam apa Thailand gitu ya, aku lupa ingat ya yang kasus itu. Setelah kita bersihkan, setelah kita netralisirkan, tak suruh info kan. Tak suruh info, biasanya seperti kemarin apa enggak, masih seperti kemarin apa enggak. Terus kemarin ada info itu langsung ngabarin, Mas ini pimpinanku sudah berubah 200 derajat katanya malah. Kok 200 derajat? Maksudnya gimana? Ini saat ini sudah gelem guyon, mau tersenyum, mau bicara sama teman-teman, udah mau bercanda, ramah jadi ramah, angkuh jadi ramah ya. Dan setelah itu untuk beberapa hari ke belakangnya kan terus
gajian ceritanya. Di sana gajian masih dipotong nggak? Gajiannya tanggal berapa masih dipotong nggak untuk orang Indonesia? Enggak Mas, ini orang Indonesia nggak ada yang dipotong. Seperti itu. Jadi memang proses kinerjanya Den Wahyu itu awal itu tadi kayak caranya iya Mas, prosesnya itu tadi pembersihan ataupun menetralisir. Setelah itu ketika sudah dinetralisir, Den Wahyu tetap info ya, mencari bukti ya, cari bukti hasilnya. Aku belum puas kalau belum ada info. Oke, berarti jadi perkembangannya selalu ini ya. Nah, diinfokan. Berarti andai kata pasien tadi berarti kan ada pembuktian kan, ada pembuktian. Den Wahyu sendiri puas nggak dengan ilmu-ilmu seperti itu? Ya kalau itu bermanfaat buat mereka, aku puas. Alhamdulillah kalau gitu. Oh, punya niatan untuk mengembangkan lagi ilmu yang lebih. Jadi ya tujuannya untuk membantu orang yang perlu dibantu dengan kasus-kasus seperti ini. Karena kan orang membantu itu kan luas ya Mas ya, kasusnya kan luas. Nah ini yang kita bahas malam ini kan kasus gimana kebanyakan orang kan berita itu kan kita dengar kan oh ada pengusaha yang sering kehilangan uang ataupun usahanya sepi, hubungannya dengan makhluk-makhluk astral seperti itu. Nah kemarin kita dengar spesialisnya siapa tahu Den Wahyu, makanya kita kesini gitu loh Den. Jadi kita sedikit bincang-bincang juga ingin tahu, kita juga ingin menyampaikan ke sahabat-sahabat kacamata astral. Jadi biar sahabat-sahabat kacamata astral itu juga tahu. Jadi prosesnya kalau memang benar-benar hal itu ada ataupun tidak. Tapi yen wong Jawa Joma itu lah gitu. Joma itu. Kita tetap mengajak para sahabat itu mempercayailah apa yang sahabat yakini gitu kan. Nah, jadi kita bincang-bincang ini nanti kalau kita ingin tahu pembuktian suatu energi gitu boleh nggak Den? Bisa. Untuk contoh. Kita sedikit pembuktian ya Mas Iqbal. Nanti bagaimana nanti biar para sahabat tahu apa energi itu. Nanti saya kalau Den Wahyu nanti mencari sosok apalah nanti didatangkan ke sini apa seperti yang Den Wahyu lakukan itu nanti buat contoh ya Mas Iqbal buat contoh. Bisa ya Den ya? Ya bisa. Nanti kita coba ke depan ya, kita coba cari ada sosok yang mungkin berkeliaran atau mencari yang negatif aja, yang jahil yang sering ngambil duit atau gimana gitu. Jadi sahabat kacamata astral, kita tunggu nanti Den Wahyu untuk pembuktian sosok-sosok yang jahil. Jangan kemana-mana sahabat kacamata astral, tunggu saja pembuktian sosok tersebut. Oh ya sahabat kacamata astral, kita ada info ya. Sahabat-sahabat subscriber kacamata astral, kita ada promo untuk area Solo ya, Solo Raya lah, Solo Raya. Nanti mampir di warung masakan Jawa Pak Haji Nur Yusuf, Jalan Solo Jogja. Kartosuro itu ke selatan ya Mas ya, ke selatan. Nanti alamatnya sini nih. Nah, di bawah ini. Nanti sahabat cuma lihat ya Pak. Saya subscriber lah. Nanti ada promo. Tunjukkan aja. Saya subscriber kacamata astral. Nah, gitu kan. Nanti ada menarik ya, promo atau entah gratis masakan Jawa spesialis. Wah, matenan ya, mantap tenan. Oke sahabat, gimana? Ini satu lagi. Ini kan Den Wahyu kan sudah lama ya menjalani ini.
untuk teman-teman nih mungkin subscriber yang pengen kenal dengan Den Wahyu atau mungkin pengen ngobrol, konsultasi atau seperti apa, mungkin boleh Den Wahyu nanti kita lampirkan brosurnya. Siap, monggo. Kalau itu bermanfaat buat teman-teman ya. Amin. Amin. Jadi Kacamata Astral, sahabat semua, kita tunggu, jangan kemana-mana, jangan lewatkan, tetap pantengin terus Kacamata Astral Production.